سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في الكتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جددوا إيمانكم. قيل يا رسول الله كيف نجدد إيماننا؟ قال أكثروا من قول لا إله إلا الله. قال تعالى: من آخر الكلام الله فقد صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Tuhan, terima kasih atas segala pertolongan. Kita kembali untuk kemuliaan umat ini mulia. Mas Matala telah berfirman dalam Al-Quran, "Lagi itu umat terbaik yang dikeluarkan dan dilahirkan untuk seluruh manusia." Apa maksudnya kita dilahirkan untuk seluruh manusia? Maksudnya untuk kita mereka dengan satu kerja amal ma'ruf nahi munkar. Jadi kemudian daripada umat ini, karena Allah letakkan dalam satu kerja amal ma'ruf nahi munkar untuk mengajak seluruh manusia ini bagaimana taat kepada Allah. Maka yang dikatakan umat maksudnya di sini contohnya mulia, bagaimana satu orang manusia yang beriman bertanggung jawab kepada seluruh manusia yang tidak beriman. Dan kalau ada satu orang yang tidak beriman, seluruh manusia beriman, ada satu yang tidak beriman, maka seluruh manusia beriman bertanggung jawab kepada satu orang yang tidak beriman. Inilah maksudnya menjadi kebenaran untuk seluruh alam. Jadi umat di sini adalah umat yang punya kerisauan, punya fikir dan kerja sama sebagaimana kerja baginda Rasulullah SAW. Bagaimana seluruh manusia ini terselamatkan daripada azab Allah. Jadi inilah yang membuat kita ini betul-betul mulia. Karena satu kerja yang perlu dikerjakan oleh orang-orang mulia. Asbab kerja inilah para nabi yang suci, yang mulia, yang dekat dengan Allah SWT diterbangkan ini untuk kerja ini. Seluruh nabi itu dihinakan asbab daripada kerja ini. Maka kalau kita hari ini dihinakan asbab daripada kerja ini, inilah jalan yang benar. Inilah jalan yang sama yang ditempuh sebagaimana jalannya para nabi dan jalannya para sahabat. Jadi kerja itu baik dulu. Sehingga dalam ayat yang kita sebut, "Man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Tidak ada orang yang agamanya lebih baik daripada orang yang mengajak manusia untuk taat kepada Allah dan beramal saleh. Jadi dakwah dengan amal ini tidak bisa dipisahkan, seperti ruh jasa. Kalau dakwah ini dipisahkan, ditinggalkan, nanti akan tinggal amal. Maka amal itu seperti jasa, tidak ada dunia. Maka tidak lama amal ini satu persatu akan hilang. Tidak lama agama ini tidak ada lagi orang yang amal betul. Maka ulama sampaikan, kalau sekiranya ada satu penduduk, satu kampung, semua taat dengan orang yang paling sempurna ketaatan, sampai tidak ada sampai ketaatan. Manusia yang paling sempurna ketaatan, tapi dakwah ditinggalkan. Maka tidak lama ini orang-orang yang taat ini akan jadi murtad. Anak-anak mereka ini kalau mereka tidak murtad, anak-anak mereka akan jadi murtad. Akan keluar daripada agama itu. Kita bisa lihat contoh bagaimana di Cina.
yang dikuasai Islam, daerah Spanyol dikuasai Islam. Ketika ada ditinggalkan bagaimana? Bagaimana hari ini? Ini daripada dampak daripada dakwah. Sehingga dampak dakwah ini ya, dosanya lebih besar daripada meninggalkan sholat. Kalau sholat itu saja diri kita, tetapi dosa meninggalkan dakwah diri kita dan umat akan hancur. Ada kita hancur, umat ini akan hancur, kita juga hancur. Maka dakwah ini sekali-kali bukan perkara yang sunnah, tapi adalah perkara yang wajib. Hidup daripada amal, hidup daripada sunnah, dan hidup daripada dakwah. Inilah jawatan dari beliau. Maka ini sangat penting. Ini adalah sarana untuk mendapatkan la ilaha illallah, untuk mewujudkan hakikat la ilaha illallah dalam diri kita. Ini dakwah. Inilah yang dibuat oleh para nabi, yang dibuat oleh para sahabat, sehingga iman sahabat, iman para nabi ini sempurna. Para sahabat ketika masuk Islam, mereka sudah yakin kepada Allah, yakin kepada Nabi. Dari kebenaran Nabi, mereka sudah melihat bagaimana daripada mujizat, daripada bagaimana Rasulullah. Tetapi Rasulullah tidak cukup dengan perkara itu, melihat dari sahabat. Tetapi mereka disuruh berimanlah kamu. Bisa katakan mereka tidak beriman. Maksudnya apa tuan-tuan mulia? Maksudnya beriman, maksudnya ini adalah iman yang sebenar-benar iman. Jadi para sahabat disuruh beriman yang benar-benar iman, yaitu iman yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulullah. Sebagaimana orang dulu disuruh membunuh kamu. Karena sudah dulu, apa maksudnya? Maksudnya dulunya itu dulu yang benar. Jangan asal dulu saja. Apa yang benar dari dulu? Ada yang macam-macam. Tapi maksudnya kita disuruh dia benar. Sehingga dulu yang diinginkan oleh Allah dan Rasulullah. Maka kamu maksudnya asal jangan makan. Dari itu makan. Tapi makan yang benar, makan sunnah. Sehingga makan kita ini, duduk kita ini, iman kita akan disempurnakan oleh Allah, akan dicintai, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kita dibangun jadi di mana Ila ya Rasulullah, kaisa beriman perbaiki iman. Karena itu sudah beriman. Sahabat sudah sempurna iman, itu sudah baik. Karena batasan disempurna iman ini tidak ada batasan. Tidak ada betul jadi iman itu seperti apa? Tidak ada betul. Maka sesempurna apapun iman seseorang mesti lebih sempurnakan lagi. Target berhenti untuk menyempurnakan iman ketika iman sempurna. Itu yang mulia pentingnya daripada iman. Banyak kita tahu langsung keluar dari jalan Allah, kali di sarana. Kalau 4 bulan, 6 bulan di sarana. Dan 6 bulan, 4 bulan itu bukan tujuan dakwah. Ini latihan. Tujuan dakwah, sarana dakwah yang sebenarnya seumur hidup. Seumur hidup. Sebagaimana sahabat. Karena tertib daripada dakwah ini tertib sahabat. Tapi untuk mengantarkan kepada tertib sahabat pasti melalui jenjang. Kita ini masih mau iman, maka mulai dari dasar 3 hari, kemudian seterusnya, sampai sama dengan sahabat. Itu lagi contoh sahabat, tapi sama dengan sahabat. Sampai dakwah kita ini betul-betul sama dengan sahabat. Inilah maksudnya daripada kita dakwah. Dan dakwah itu dulunya bukan apa, 6 bulan tiap tahun, 1 tahun tiap tahun. Terus berhasil. Keberhasilan dalam dakwah itu tentunya manakala terbentuk dan sifat yang mulia kita. Jadi dakwah ini 6 bulan, 4 bulan, 5 bulan salah. Tapi di mana terbentuknya bahwa dakwah itu berhasil? Ketika terbentuk sifat sahabat ada dalam diri kita. Imannya, kemudian muamalah masyarakat kita benar. Inilah maksud daripada dakwah. Sempurna daripada amal ini. Setelah iman sempurna, maka menunjukkan kepada apa yang sempurna. Jadi masuk daripada kita keluar di jalur itu. Itu yang pertama yang diistilah diri, bukan memperbaiki orang. Sehingga tertib para antara itu ditujukan kepada diri. Orang lain itu kemudahan. Orang lain kemudahan. Diri kita ini bagaimana tertib? Kalau setiap bekerja dakwah masing-masing meletakkan tertib dalam diri sendiri, maka dakwahnya akan satu hati. Semua orang akan berusaha menyempurnakan imannya, menyempurnakan daripada amalnya, menyempurnakan daripada kata-katanya, dan ini akan menjadi satu hati, satu fikir, satu lisan. Sehingga Allah merasa sampaikan kalau satu hati, satu fikir, satu lisan, maka akan berjalan di atas akal dan akan menjadi keras.
Tidak saja daripada dakwah. Kenapa hari ini pertemuan gaib bisa membagi perubahan di dunia? Karena dalam dakwah sendiri masih pecah. Satu titiknya ke kanan, satu ke kiri, satu ke sana, satu ke sana. Ini tentu karena apa? Karena tidak memahami daripada dunia. Mereka pikir ujian ini ada kesalahan teman-teman, sehingga kita saling mentarki. Pada ujian ini maksudnya itu juga kepada dirinya. Akhirnya tawari dengan kesalahan teman, sudah saling menyalahkan satu. Padahal ini ujian kesalahan teman itu Allah perlihatkan hanya untuk memperbaiki iman kita. Tapi karena kita selalu melihat daripada orang lain, sehingga kita melupakan kekurangan kita sendiri, diri kita sendiri. Hanya tawari kepada kesalahan orang lain, maka yang akan kita lihat, yang akan kita bicarakan adalah kekurangan. Itu yang mulia. Jadi maksudnya kita keluar ini bagaimana diri kita ini mencari baik. Jadi sasaran pertama itu adalah istilah diri, memperbaiki diri, mencari-cari kesalahan dari kita sendiri dan mencari-cari kebaikan daripada orang lain. Maka Allah sampaikan tadi kalau ada ujian, jangan jadikan diri kita sebagai standar kebenaran. Bahwa saya benar atau saya salah. Bukan itu maksudnya kita. Tapi jadikan standar kebenaran adalah Allah. Karena ketika kita menyalahkan saudara kita salah, dia juga akan cerita kita salah. Lalu siapa yang benar? Kalau saya bilang salah, dia bilang salah, siapa yang benar? Dia benar Allah. Maka maksud ulama sampaikan kembali bahwa terjadinya pecahan di antara jamaah ini supaya kita tawaduk, supaya kita merasakan bahwa kita ini tidak bisa apa-apa, supaya kita menangis di hadapan Allah SWT, supaya kita ditolong oleh Allah SWT, supaya jamaah kita ditolong oleh Allah SWT. Kemudian maksud yang kedua kepada jamaah tentunya adalah mencari ridho Allah SWT. Tidak ada lain. Jangan sampai kita keluar perempuan ini mencari ridho manusia supaya dipuji bahwa kamu ahli korban, kamu sudah negara jauh, saya sudah ini, saya sudah hidup di Muhammad dan Makobi, apa semua. Nah ini maksudnya. Maksudnya ini bukan ini yang kita cari, bukan kemuliaan manusia. Tapi mencari ridho Allah SWT. Bukan memuliakan manusia seperti ini. Ahli korban, supaya kita ini Masya Allah, apa kamu lebaran hari 3 hari, saya sudah 4 bulan. Kecil kamu ini. Bukan itu yang mulia. Tetapi mencari ridho Allah SWT. Maka justru bagaimana keakuan dalam diri kita, yang menasihkan diri kita, kemampuan dalam diri kita, merasa tahu, merasa bisa, merasa hebat, merasa berkembang, kita nafikan semua bahwa saya ini bisa apa-apa karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini maksudnya kita keluar. Yang ketiga yang mulia, maksudnya kita keluar untuk menghidupkan amalan masjid, menghidupkan daripada amalan masjid, sehingga di setiap masjid ini ada Allah, kalimat Allah di mana ini? Hikmah. Ini yang kita hidupkan, kita mengisahkan ini bagaimana masjid ini hidup. Bagaimana masjid hidup? Hari ini kita pahami kalau kita berada Allah itu mengeluarkan segala kebersamaan dalam diri kita, masuk ke bersama Allah. Yang kita pahami itu bahwa kalau kita kenal dengan makanan ini syirik, maka tidak menyenangkan. Padahal maksud yang paling besar, kesyirikan yang paling besar itu adalah kesombongan yang bersemayam dalam diri kita sendiri. Kita merasa besar, merasa hebat, merasa tahu dalam perkara ini dan kegagalan daripada dalam hidup kita. Dan ini untuk menghidupkan daripada amalan masjid, bagaimana setiap orang sendiri bisa hidup amal. Ini yang kita risaukan, ini yang kita fikirkan. Iman kita bagaimana bisa benar, bagaimana niat kita yang lurus, hanya mengharap di Allah SWT, tidak ada lain. Sehingga dicaci dimaki itu mulia, tidak ada bedanya. Kalau dicaci ujian, dipuji juga uji. Jadi kalau namanya diuji tidak ada bedanya. Mesti kita jawab, mesti hati ini betul-betul jangan terkesan. Inilah iman. Inilah iman betul. Menghidupkan daripada malam masjid. Kemudian yang terakhir kali mulia, menghidupkan daripada menjadi rahmatan lil alamin. Menjadi rahmatan lil alamin bagaimana kita ini menjadi punya fikir risau ini mendatangi seluruh manusia. Kalau kita siapkan diri kita, seluruh keluarga kita, anak kita doa sama-sama bagaimana hidayah ini tersebar seluruh alam. Bagaimana umat ini bersatu di dalam satu kerja kenabian. Bagaimana seluruh laki-laki umat Islam di seluruh alam ini membangunkan masjid, mencintai masjid, menghidupkan lima amal makobi, menghidupkan daripada amal masjid, kemudian siap dihantar satu alam.
Bagaimana di dalam satu mahala kita, halaqah kita, markas kita, satu halaqah, satu mahala, bahkan terbentuk daripada satu rumah kita, mengeluarkan daripada hubungan jamaah ke negara-negara. Inilah maksud daripada fikir kita ini, sehingga tidak ada satupun manusia yang tidak ditandatangi oleh pekerja dakwah, sehingga nanti akan menjadi asbab daripada itu. Jadi inilah maksudnya kita. Jadi samping manfaat untuk diri kita, juga manfaat untuk sehingga nanti yang mulia hari ini masih kita sampaikan. Indonesia adalah masalah. Indonesia adalah masalah. Untuk menyelesaikan masalah ini, kita mulia sampaikan bahwa kita ini bukan tergantung terpilihnya pemimpin siapa. Ini hanya usaha saya, tapi keputusan di Allah SWT sudah tertulis di dalam. Tapi bukan berarti kita tidak berusaha secara serius, tetap berusaha. Karena iman dengan usaha itu harus jalan. Tidak bisa terpisahkan. Karena usaha itu Muhammad Rasulullah, imannya tidak hanya kepada Allah. Ini maksudnya tadi. Tapi ingat, segala keputusan ketetapan itu datangnya ada dari Allah. Manusia tidak bisa apa, manusia tidak bisa apa. Maka Allah sampaikan dari sampingnya untuk bisa bagi dunia menyelamatkan daripada bangsa ini. Bagaimana orang Indonesia ini menyiapkan dirinya dari 12.000 yang hadir daripada Cikampek, ada terbentuk 10.000 rombongan jamaah patuh. 10.000 rombongan para jamaah patuh, baik jamaah biasa 4 bulan jalan kaki maupun jamaah-jamaah daripada luar negeri. Hal ini saja solusi untuk kalau ini yang terpenuhi daripada negara ini, maka masalah Indonesia insyaAllah selesai. Maka inilah yang di beban-beban untuk dunia. Tetap kita usaha, tetap kita wajib kepada Allah. Usaha adalah syariat, tapi mesti keyakinan yang akan berubah di surga itu dunia hanya orang-orang yang akan berjumpa dengan ikhlas, dengan hartanya, dengan dirinya, mujahadah untuk dunia. Baru semua ini pertolongan akan datang. Untuk itu tentunya bagaimana kita siapkan diri kita. Catatkan nama kita untuk Cikampek ini untuk 4 bulan. Catatkan nama kalau hari ini yang siap beberapa kali, kemudian janjian 4 bulan dan ditulis hotel terus 4 bulan, maka boleh dilakukan nanti keluar nanti 4 bulan nanti bersegera supaya bagaimana ini bisa terbentuk daripada yang jelasnya. Kalau para sahabat itu ketika ditargetkan, mereka tidak berpikir mau hidup atau mati. Dan mereka berpikir bagaimana target itu bisa tercapai. Apakah hidup mulia atau mati saja? Maka inilah kalau dari mulia maksudnya pada masa kita ini, bagaimana target ini tercapai? Dari sana usaha saya pertama di samping saya belajar untuk belajar amal. Maka saya juga target salah satunya sebagai itu anak saya bagaimana sebagai penambah juga itu mencapai target ini. Bagaimana kita bisa mencapai di kita 4 bulan di jalan Allah Subhanahu